Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, pertanda ini buat dia teringat kamu terus. Pertanda ini buat dia ingat kamu terus. Kita lihat dulu ya bagaimana orang ini dan bagaimana cerita kalian ya. Ada pertanda-pertanda apa atau siapa sih orang ini? Orang ini itu sebenarnya dibalik sikapnya yang diam, sebenarnya dia punya perasaan yang cukup sensitif ya. Energinya kuat dari energi seorang divine feminine ya. Orangnya cenderung lembut, orangnya cenderung mengikuti kata hatinya dia, dan ini adalah seseorang yang bisa saja seseorang yang sensitif. Oke. Dan di sini juga terlihat dia adalah seseorang yang kalau Sora lihat ya, dia tuh sebenarnya seseorang yang sangat-sangat menjaga hati dan perasaannya dia. Jadi dia tuh kayak selalu ingin melindungi hati dan perasaannya dia ya, seperti takut tersakiti gitu loh ya. Tapi ini bisa saja menandakan adanya koneksi perasaan di antara kalian ya. Orangnya itu cenderung sangat cepat dan dinamis ya. Pergerakan di dalam hidupnya juga cenderung cepat, segala sesuatu orangnya menggebu-gebu, seorang yang bersemangat ya. Kalau ada apa segala sesuatu juga langsung dia bergerak ya. Orang ini juga mungkin saja banyak traveling di dalam pekerjaannya dia ya, dan ini juga menandakan adanya langsung hasrat yang menderu-deru, langsung kayak jatuh cinta atau perasaan tertarik ketika mungkin dari awal udah kenal sama kamu. Orang ini punya banyak sekali, dia seorang penghayal, seorang pemimpi, banyak yang dia inginkan, banyak yang jadi listnya dia untuk dia kejar gitu ya. Orang ini tuh penuh dengan kerahasiaan ya, tapi juga penuh dengan keinginan hati yang banyak gitu ya. Pada saat ini bisa saja orang ini begitu banyak fokusnya dia ya. Ada yang fokusnya dia ke relationship, ada yang fokusnya dia ke perasaan, ada yang fokusnya dia ke keuangan, kekuasaan, power, karir, kesuksesan, dan banyak lainnya ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang lagi-lagi ya diperkuat energi divine feminine yang sangat kuat. Orangnya itu diam, namun kesannya itu kayak elegan ya. Orang ini punya daya tarik tersendiri ya. Orangnya selalu kelihatan diam, tapi sebenarnya mengobservasi, itu juga ada di sini. Yang dia itu menarik dan percaya diri orangnya ya. Oke. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang kemakmuran dan keberhasilan khususnya untuk keluarga itu menjadi salah satu agenda yang paling penting ya. Jadi ini bisa saja memang dia itu mungkin berasal dari keluarga yang lumayan gitu loh ya, atau ada keinginan supaya keluarganya itu bisa menjadi keluarga yang makmur, cukup, berkelimpahan gitu ya. Kalau bisa cukup sampai anak cucu gitu loh ya. Nah, kita mau lihat dulu ya, ada apa di antara hubungan kalian? Ada apa di antara hubungan kalian? Ada the sun. Oke. Bagaimana situasi hubungan kalian? Ada page of wands. Dan ada ten of cups. Sebenarnya hubungan ini itu punya banyak sekali harapan, punya banyak sekali impian, dan punya banyak sekali kebahagiaan ya. Nah, di sini hubungan yang cenderung positif gitu ya, ada harapan positif, ada keinginan positif, ingin maju, ingin berhasil, ingin sukses gitu ya. Hubungan yang terus membangun, saling mendukung gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini tuh tujuan akhir hubungan ini tuh sebenarnya ada gitu ya, pengen bersama-sama. Hanya di sini ada sisi yang namanya masih perjuangan untuk mengejar mimpi gitu ya, mengejar keinginan. Oke, sebenarnya secara garis besar hubungan ini terus berprogres dan terus positif. Tapi di sini memang yang menjadi salah satu kendala adalah sikap
sikap tidak berpuas diri ya. Jadi mungkin ada yang dari dia atau dari diri kamu atau dari kalian itu masih yang sama-sama kayak aku belum cukup nih, cuman segini gitu loh ya. Jadi balik lagi, kepingin finansial yang cukup, pingin finansial yang banyak, pingin merasakan kemewahan gitu loh ya, segala sesuatunya. Jadi soal masalah finansial dan finansial dan finansial. Jadi memang akarnya manusia itu yang nggak jauh-jauh dari masalah itu. Kenapa kita masih hidup di bumi yang segala sesuatunya pakai uang gitu loh ya. Dan sikap ini juga menandakan bahwa kamu bisa saja berdealing dengan seseorang yang ego ya, yang merasa diri dia itu benar, yang merasa diri dia itu selalu punya gengsi, punya pride, punya harga diri gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Nah, itu yang saja mungkin membuat kamu mungkin lelah kalau harus terus feeding egonya dia gitu loh ya. Dan di sini adalah masalah tentang sikap ketegasan ya. Jadi di sini ada masalah tentang ego, pride gitu loh ya. Dan ada masalah tentang ketegasan ya. Jadi mungkin saja di sini kamu sedang menunggu orang ini tuh bisa punya ketegasan yang kamu tunggu ya. Ketegasan, kepastian, fokus, penyelesaian masalah yang kamu tunggu ya. Jadi di sini ada sesuatu tentang sikap gentleman, sikap tegas. Oke. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu pada saat ini? Orang ini tuh sebenarnya masih merasakan sebuah hasrat yang sangat besar ke kamu, sebuah hasrat yang sangat-sangat besar ke kamu, dan masih ada ketertarikan sebenarnya di sini. Kamu jadi seseorang yang berpengaruh sama hidupnya dia. Sementara kamu di sini itu sedang merasa galau. Kenapa? Kamu merasa dia itu mungkin belum terbuka sejujurnya, belum jelas ya. Segala sesuatu tuh terlihat seperti abu-abu gitu loh ya. Jadi di sini tuh kayak kamu mungkin capek, terus-terusan harus kalau ada apa-apa nyari dia duluan, komunikasi sama dia duluan gitu loh ya. Nah, kita mau lihat ya, tadi seperti Sora sudah bilang di judulnya, ada pertanda apa sih soal hubungan ini? Ada pertanda apa soal hubungan ini yang mungkin membuat kamu tuh jadi apa ya, Sora bilangnya? Pertanda apa yang membuat kamu tuh jadi dia itu teringat terus soal kamu? Ada pertanda apa sebenarnya ya? Yang pertama adalah di sini sebenarnya banyak pertanda yang dia dapatkan adalah dia merasakan begitu banyak rasa sakit. Nah, rasa sakit dan kecewa yang dia dapatkan di dalam hidupnya dia menyadari itu mungkin juga adalah pertanda bahwa bagaimana selama ini kamu juga sudah banyak luka dan banyak kecewa. Jadi dia itu seperti merasakan pertanda-pertanda bahwa kok aku ngalamin apa yang kamu alamin ya gitu loh. Mungkin kamu pernah cerita bagaimana kamu sakit, bagaimana kamu kecewa, bagaimana omongan ada yang nyakitin kamu. Nah, sekarang bisa juga dia mendapatkan apa yang kamu rasain gitu loh. Jadi dia merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi kayak ada luka, ada keinginan untuk sembuh gitu loh ya. Jadi di sini ada luka, mungkin dia mendapatkan, mungkin ketika kamu disakiti dengan perkataan orang, direndahkan dan sebagainya, dia pun sekarang mengalami. Oke, jadi itu seperti ada sesuatu yang kok ini sama ya kayak yang dialami sama kamu gitu loh ya. Dan di sini pertanda lain adalah intuisi dia, sejauh manapun dia lari dari kamu atau sejauh manapun hubungan kalian sedang ada kesalahpahaman lah, ada hubungan yang masih abu-abu lah gitu loh. Tapi intuisi dia selalu kembali ke arah kamu gitu loh ya. Walaupun ketegasan tuh seperti sulit untuk diberikan gitu loh. Tapi intuisinya selalu kembali ke arah kamu. Dan hati dan pikiran dia itu seperti sudah terlanjur terkunci ke kamu. Ketika dia mencoba untuk mengalihkan pikiran dia, mengalihkan fokusnya dia, mengalihkan hati dia untuk ke hal lain atau ke orang lain, dia itu seperti teralihkan kembali, sudah terlock, gak bisa lupakan kamu, susah gitu loh. Jadi itu seperti sebuah pertanda dia tuh jadinya ingat sama kamu terus gitu loh. Karena setiap kali mau lupa, kebawa lagi gitu. Karena kan pikiran itu kan bentuknya tidak kelihatan ya. Jadi nggak bisa dipaksa, karena dia bentuknya nggak kelihatan. Bukan barang yang kayak, aku mau taruh barangnya di kiri gitu kan ya. Ya udah, taruh aja di kiri, dipaksa. Entah kalau geser ke kanan, balikin ke kiri lagi. Itu kan nggak semudah itu, karena dia bentuknya nggak kelihatan gitu. Dan dia merasakan adanya ikatan
ya. Jadi kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, kamu lagi resah atau kamu lagi sakit atau sebaliknya, kalian tuh mungkin akan terkoneksi sekali. Dia galau, kamu galau. Dia sakit, kamu sakit gitu loh. Ya, jadi sesuatu tentang ikatan yang kuat ya, terbonding ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, itu menjadi sebuah pertanda yang semakin membuat dia susah untuk lupain kamu dan ingat sama kamu terus. Ya. Dan ketika dia berhasil mencapai sesuatu gitu loh ya, berhasil menggapai sesuatu, dia juga teringat lagi sama kamu ya. Kenapa? Karena mungkin saja kamu adalah orang yang membantu selama ini dia bisa mendapatkan hal itu, dia bisa mencapai hal itu, atau mungkin itu impian dia yang kamu support selama ini. Oke? Dan di sini juga banyak mendapatkan pertanda ketika dia sedang tidur. Ketika dia sedang tidur, dia sedang istirahat pun, banyak yang pikirannya masih terkoneksi sama kamu atau memimpikan soal kamu atau memimpikan soal hubungan kalian. Nah, itu kan sebenarnya sebuah pertanda ya. Bahkan ketika tidur pun, dia masih sering memimpikan kamu. Oke? Dan banyak juga, sementara ada yang berhasil, ada juga yang di sini merasakan kegagalan. Nah, kegagalan ini ya, banyak hal yang nggak mulus buat dia. Itu juga dia rasakan mungkin adalah salah satu bentuk yang kamu sudah pernah ingetin sama dia sebelumnya, hati-hati, nanti nggak berhasil di sini. Kamu udah nasehatin dia, mungkin jangan dilakuin bisnis yang itu, mungkin kerjaan itu jangan diambil, tapi dia tetap ngotot dan sebagainya gitu. Misalnya kamu bilang jangan, ya udah deh kamu nggak usah dekat sama si ini orangnya nggak baik teman kamu, tapi tetap dilakuin. Nah, akhirnya mengalami banyak hal-hal buruk, tapi dia kayak, ah iya ya, kamu udah pernah sebelumnya ingetin aku sama hal ini, kamu sebelumnya udah pernah ngasih tahuin aku tentang hal ini, jadi dia keingetan gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan banyak di sini yang dia itu ketika dia kehilangan keuangan atau dia mendapat keuangan, itu dia teringat soal kamu karena kamu mungkin saja pernah membantu dia dalam hal keuangan ya. Jadi yang dia bantu, yang ditolong dan sebagainya itu mengingatkan dia. Tapi di sini juga bisa saja banyak yang teringat sama kamu, bagaimana tidak bisa melupakan, mungkin ada benda-benda pemberian daripada kamu ya, yang dia tuh kayak mau buang atau mungkin mau kasih orang atau gimana, itu susah gitu loh. Banyak yang mendapatkan pertanda setiap kali dia perlu merasa tenang, perlu merasakan kenyamanan, perlu merasakan keamanan, kembali lagi dia itu ke kamu. Seperti sesuatu yang kamulah sumber tenangnya dia, kamulah sumber kenyamanannya dia. Ya, setiap kali dia mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan tenang dan nyaman, kamu selalu muncul di dalam benak dan pikirannya dia. Dan di sini ada gairah membara di dalam dirinya dia yang masih terhubung kuat ke kamu. Jadi ini adalah suatu perasaan yang meskipun dia itu menjauh, tetap saja ikatan tidak bisa terlupakan. Ikatan tidak bisa pergi. Oke, kita coba ya. Apalagi yang membuat dia selalu pertanda teringat kamu terus dan tak bisa lupa yang dia rasakan. Dia juga bingung, kenapa ya aku ngerasa seperti ini gitu. Kenapa ya aku keingetan kamu terus? Kok pertanda-tanda semua ke arah kamu? Dia pun bingung gitu loh ya. Karena dia tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Dia hanya belum siap untuk mengungkapkan sama kamu kalau dia selalu terungkap, teringat terus soal kamu. I can't do this right now. Ya, dia nggak siap. Oke. Hasrat dia sama kamu terlalu kuat. Ya, makanya itu yang membuat segala pertanda semakin mengarah ke arah kamu. Oke. Dan dia menyadari tidak ada yang bisa mengerti dia, memahami dia itu seperti kamu. Hanya dia merasa kayak aku tuh nggak adil kalau membuat kamu tuh menunggu untuk aku. Karena dia tahu dia itu masih belum pasti, dia itu masih belum jelas. Dan kamu benar, banyak hal tentang kamu itu yang kamu ungkapkan, kamu katakan itu benar terjadi gitu ya. Aku tuh bingung bagaimana mengekspresikan diri aku sama kamu. Apa yang aku rasain, kekhawatiran aku. Aku masih lost dan hilang arah.
Ya, jadi teman-teman, orang ini punya pertanda dan teringat terus sama kamu, tapi di satu sisi dia juga masih hilang arah dan belum ada kejelasan yang pasti yang bisa dia berikan ke kamu. Kita coba lihat ya, apakah kedepannya hubungan ini masih bisa terus diperjuangkan, karena sebenarnya ada hal positif tadi di atas ya. Kita lihat dulu. Sebenarnya ini jelas ada ikatan soulmate, twin flame, apapun itu teman-teman. Tapi di sini memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan ya. Masih proses pembelajaran juga untuk dia. Masalah pembelajarannya apa? Soal finansial tadi, keuangan tadi, bagaimana mengatur uang, bagaimana menurunkan ego, bagaimana soal ketegasan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang harus masih ada proses pembelajaran ya. Jadi di kartu Sora bilang harus dirilis, harus diikhlaskan, harus dilepaskan, nggak bisa dipaksa untuk ditarik sekarang, right now ya. Ini biarkan dia dulu bertumbuh, biarkan dia bertumbuh dan berproses secara pribadi, karena yang namanya proses dan pertumbuhan itu pribadi ya. Jadi memang harus dilepaskan karena dia masih belum siap untuk, dalam tanda kutip, kayak buah belum siap untuk dipetik ya gitu loh, karena masih bertumbuh gitu loh ya. Karena kalau kamu paksain, nanti yang ada malah jadinya toxic relationship gitu ya, kalau dari kartunya Sora. Oke. Jadi di sini memang harus ada proses untuk menjadi stabil dulu, pembelajaran dulu gitu loh ya. Hasrat tetap ada, tapi persatuan, mohon maaf, Sora lihat belum bisa terjadi pada saat ini ya. Apakah kedepannya mungkin di sini ada Six of Wands, ada proses ya. Ketika mungkin sudah berhasil dan kembali dan sudah settle semuanya, akan mungkin nggak ada pencapaian gitu loh ya. Akan mungkin ada keberhasilan mencapai relationship ini working, tapi nunggu dia dulu bisa berhasil, dia berproses dulu teman-teman. Jadi memang kalau dari kartunya Sora, diikhlasin aja ya, karena mungkin ini proses untuk kamu tumbuh dan proses untuk dia tumbuh sih. Ada cycle, ada karma, ada pola yang harus dia selesaikan dulu ya. Dan itu berapa lama, itu adalah urusan dia masing-masing. Kamu fokus aja ke diri kamu sendiri, apa yang harus kamu lakukan. Kamu masih punya harapan lain, kamu masih punya impian lain yang bisa kamu raih dan bisa kamu capai. Kamu bisa tambah networking, kamu bisa tambah pertemanan, kamu bisa menambah kemampuan kamu, optimisme. Di sini kartu yang sangat positif. Ke depan masih banyak mimpi yang bisa kamu raih. Ya. Oke. Tidak ada hal yang abadi di dunia ini. Ya, jadi harapan kamu boleh tetap ada. Namanya orang punya harapan, tapi ya ikhlaskan dan di let go ya. Mungkin memang harus dia jalan dulu sendiri gitu loh, tapi ikatan, ingat ya, soulmate atau twin flame pun belum tentu berakhir sama-sama. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Kamu fokus aja ke berhasilan kamu, ke finansial kamu, ke hidup kamu. Kenapa gitu loh ya, karena kalau kamu maksain, nanti jatuhnya malah kamu tuh seperti berusaha ngelawan semesta, dan itu akan sangat capek sekali teman-teman. Apa yang jadi rancangan semesta itu akan harus jalan seperti alurnya, seperti itu. Ingat, kita sama Tuhan dan sama alam semesta ini, energi kita nggak ada apa-apanya. Energi alam semesta, energi jalan takdir dan suratan itu jauh lebih besar daripada energi kita sebagai seorang manusia. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa, berharap yang terbaik, bahwa ini semua tidak permanen, bahwa akan ada hal positif yang ada di depan. Karena kamu mau mencurangi semesta ini dan maksa, itu tidak bisa. Karena apa yang sudah menjadi alurnya akan kembali lagi ke sana. Ya, apa yang harus lewat ke sana ya harus lewat ke sana. Kamu mau ajak muter-muter kemanapun ya memang harus itu dulu yang dia lewatin. Intinya gitu sih. Ya, ingat, pembacaan Sora tidak bisa menyenangkan semua orang, karena tugas Sora bukan menyenangkan semua orang. Sora punya prinsip, saya akan membaca apa adanya, bukan menyenangkan semua orang. Ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengalami trauma-trauma negatif, silakan bisa dibeli kalung bunga ini ya, untuk melepaskan karma dari trauma-trauma berulang, pola-pola berulang ya. Ini kurang dari 5 buah pada saat ini stoknya. Ketika sudah habis, kedua barang ini sudah tidak bisa dipesan lagi, dan ada butterfly soul bracelet ini untuk menyembuhkan karma-karma dan menarik energi-energi positif di dalam hidup kamu. Oke? Oke, kita akan coba lihat dulu alfabetnya ya.
Cancer, Leo, apa ini? Taurus, Gemini, Aquarius, Cancer, dan Pisces. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba sekarang lihat alfabetnya. Oke. S, I, X, F, M, T, O, A, I, R, B, U, J, dan H. Ya, dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Oke, itu alfabetnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan akan bisa membantu. Jangan lupa untuk yang personal reading juga ke Instagram Sora @sora_tarot. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.